Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di topik 52 yaitu tentang nul. Materi kuliah minggu kelima ya, di perancangan basis data dan pemrograman SQL. Tujuan pembelajaran di topik 2 ini menunjukkan dan menjelaskan evaluasi fungsi bersarang, kemudian membuat daftar setidaknya 4 fungsi umum yang berfungsi dengan setiap tipe data dan terkait dengan penanganan nilai nol. Terus menjelaskan penggunaan fungsi coalesce dan NVL, menjelaskan penggunaan fungsi umum untuk menangani nilai nol dalam data. Nah, selanjutnya nanti ada contoh ya, menjalankan query SQL dengan menerapkan fungsi satu baris, NVL, NVL2, null if, dan coalesce. Nah, sebelum kita ke fungsi nolnya, ya mungkin ini pengantar dulu. Dalam kasus tertentu dimungkinkan untuk membuat fungsi bersarang ya, nested dengan kedalaman yang bervariasi. Penting untuk mengetahui bagaimana fungsi sarang itu dievaluasi. Fungsi sarang mengacu pada satu hal yang terkandung di dalam hal lain, seperti halnya telur yang berada dalam sarangnya ya. Contoh berikut adalah fungsi sarang. Proses evaluasi dimulai dari level terdalam hingga ke luarnya, ke level yang terluar ya. Kita lihat contoh ya, bagaimana fungsi yang digunakan itu dievaluasi ya. Di sini kita akan menampilkan tanggal evaluasi berikutnya untuk employee ID 100 ya. Nah, ini query-nya select to card, ini untuk konversi ya kan, konversi ke karakter karena ini data tanggal. Next day, add month, hire date 6. Jadi yang hire date-nya ke 6 bulan berikutnya ya, untuk dievaluasi. Ini untuk judul kolom seperti ini ya. Ini next evaluation. Terus yang ditampilkan adalah next evaluation-nya aja. Dimana di sini next-nya yang di harinya hari Friday ya, dengan format seperti ini. FM day, fill diisi si harinya yaitu Friday, kemudian bulannya karena ini ada TH ya, TH month, jadi ditulis lengkap. Kemudian DD, ini tanggal, juga disertakan TH-nya ke ya, angka ke 1, ke 2 kalau di Indonesia itu. Kalau bahasa Inggris kan 4th, 5th gitu ya. Kemudian ini format tahun, 4 tahun, sehingga dihasilkan seperti ini. Untuk bulan, untuk tanggal, nih ada TH-nya. Untuk tahun 4 digit tuh ya. Nah, contoh ini kalau kita ingin tahu ya, orangnya siapa, ID 100 tuh, tampilkan first name, kemudian tanggal hire date-nya, tanggal masuknya kapan. Nah, ini untuk menampilkan next evaluation-nya. Nah, muncul 6 bulan berikutnya ini ya. Stephen, hire date-nya 17 Juni, kemudian ini 17 Juni ya, ini employee ID 100. Nah, next evaluation-nya adalah 18 Desember. Nah, sesuai dimana harinya adalah hari Jumat, Friday ya. Jadi akan
dievaluasi pada hari Jumat 6 bulan berikutnya. Tuh. Selanjutnya untuk penjelasan ini ya, tadi yang pertama tanggal itu akan ditambahkan 6 bulan ini ya, 6 bulan. Kemudian langkah kedua, Jumat pertama setelah hari yang dikembalikan pada langkah 1 akan diidentifikasi. Jadi diminta ini hari Jumat pertama 6 bulan itu setelah hire date. Yang ketiga, format tanggal default akan diformat untuk membaca dan menampilkan tanggal yang dikembalikan di sini, yang dikeluarkan tanggalnya ya, dalam format yang mirip dengan ini Jumat 18 Desember 1987 dan akan muncul di output di bawah evaluasi berikutnya. Ini kolom ya, ini Jumat, hasilnya kan tadi Friday seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang nilai nol. Nol adalah nilai yang tidak tersedia. Jadi tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui atau tidak berlaku. Akibatnya kita tidak dapat menguji untuk melihat apakah nilai ini sama dengan nilai lain karena kita tidak tahu nilai apa yang dimilikinya. Jadi si nol itu kan kosong ya, tapi bukan nol. Itu tidak sama dengan apapun, bahkan nol. Tapi hanya karena itu benar-benar bukan apa-apa, artinya bukan berarti itu nggak penting. Kadang-kadang nol itu memang muncul ya, mungkin belum diinput atau memang tidak ada nilainya. Nah, fungsi yang berkaitan dengan nol ada beberapa di sini ya. Nah, bayangkan apakah benar ini ya, X itu sama dengan Y. Nah, kita tahunya kalau sudah tahu nilai X dan Y baru bisa menjawab benar atau salah ya. Oracle memiliki 4 fungsi umum yang berkaitan dengan penggunaan nilai nol, yaitu NVL ya, null value, null NVL2, null if, dan coalesce. Coalesce itu ya disatukan. Selanjutnya untuk fungsi NVL. Fungsi NVL mengkonversi nilai nol ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap, baik tanggal, karakter, atau angka. Tipe data kolom nilai nol dan nilai baru harus sama. Nah, tipe datanya harus sama ya. Jadi mungkin kalau diperlukan ada konversi tipe data dulu. Nah, ini bentuk umumnya NVL ini sebagai ekspresi pertama ya, nilai ekspresi pertama yang berisi 0. Kemudian kedua, ekspresi kedua yang akan mengisi nilai 0 tersebut. Jadi NVL itu nilai atau kolom yang mungkin berisi 0 nanti akan diisi dengan nilai untuk menggantikan nilai 0. Nah, kita lihat contoh di sini di query berikut menggunakan fungsi NVL dengan tipe data karakter ya. Select country, ini select country name, NVL internet extension. Ini datanya, fieldnya adalah internet extension ya. Nah, kalau dia 0 diisi dengan none. Ini untuk judul kolom dari tabel WF countries, di mana lokasinya adalah Southern Africa, kemudian diurutkan berdasarkan internet extension secara descending ya, dari yang besar ke yang kecil. Nah, di sini lihat nilai yang memiliki ekstensi internetnya 0 itu diisi dengan none. Tuh. Nanti kita pakai contoh lain juga ya. Ini Juande
Republik South Africa. So ya, kalau misalkan kosong ya diisi, ternyata di sini ada ya untuk nama country-nya. Nah, yang kosong ini yang masih satu lokasi itu masuk ke ini keterangan non ya. Nah, ini. Oke, selanjutnya fungsi dari NVL, tipe data kolom nilai 0 dan nilai baru itu harus sama seperti yang ditampilkan di contoh ya tipe datanya. Ini select class name NVL. Nah, ini kan tipe datanya number ya. Terus ini yang dibandingkannya, di mana departemen ID-nya adalah yang termasuk 80 dan 90. Nih keluarnya seperti ini. Last name-nya ya. Kemudian nilai komisi, kalau dia 0, kosong, ganti dengan 0. Contoh berikutnya di sini misalkan date of independence itu kalau 0 diisi dengan no date ya, ini isinya no date, tidak ada tanggalnya tuh. Fungsi NVL digunakan untuk mengkonversi nilai kolom yang berisi 0 ke jumlah sebelum dilakukan penghitungan. Ketika kalkulasi aritmatika dikerjakan dengan 0, hasil juga akan 0. Fungsi NVL dapat mengonversi nilai 0 ke jumlah sebelum perhitungan aritmatika yang dilakukan untuk menghindari hasil yang 0 lagi ya. Nah, di sini contoh kolom commission persen pada tabel karyawan berisi nilai 0. Fungsi NVL digunakan untuk mengubah 0 ke 0. Kalau 0 itu kan kosong ya, kalau 0 ada angkanya. Sebelum perhitungan aritmatika, di sini select last name, ini last name. Kemudian komisi, kalau dia kosong ganti dengan 0 ya. Tuh. Ini yang kosong, jadi kalau yang isi ya dikalikan dengan 250 untuk departemen ID 80 dan 90. Fungsi NVL 2. Fungsi NVL 2 itu adalah fungsi NVL yang mengevaluasi ekspresi dengan 3 nilai. Jika nilai pertama tidak 0, maka fungsi NVL 2 mengembalikan ekspresi kedua ya. Jika nilai pertama 0, maka ekspresi ketiga yang dikembalikan. Jadi semacam if then else ya. Jadi kalau tidak 0 ke sini, kalau 0 ke 3. Nilai dalam ekspresi 1 dapat berisi tipe data apa aja, bebas ya. Ekspresi 2 dan ekspresi 3 dapat berisi tipe data apapun, kecuali yang nilainya long. Tipe data nilai yang dikembalikan selalu sama seperti tipe data ekspresi 2, kecuali ekspresi 2 adalah data karakter, di mana tipe yang dikembalikan adalah varchar ya. Nah, lihat contoh berikut ini. Ini formatnya untuk mudah mengingat NVL 2 adalah dengan berpikir jika ekspresi 1 memiliki nilai, maka jika ekspresi 1 adalah 0 ganti ekspresi 3. Tuh ya, kita lihat contoh. Fungsi NVL menunjukkan penggunaan tipe data angka untuk ekspresi 1, 2, dan 3. Kita lihat di sini. Select last name. Jadi tampilkan last name, terus gaji ya, nih gaji, salary. Nah, kemudian ini tampilkan pakai fungsi NVL 2. Kalau commission persennya kosong ya, 0, nanti akan diisi dengan salary nih. Nah, kalau
tidak berarti dihitung tuh ya sebagai pendapatan income. Nah, ini kolomnya income. Jadi yang commission persennya 0 ya itu akan diisi dengan gaji. Nah ini seperti ini, jadi nggak dihitung ya. Kalau yang terisi ya berarti dihitung nih income-nya. Nanti dilihat di Oracle-nya ya. Selanjutnya adalah fungsi null if. Fungsi null if untuk membandingkan dua ekspresi. Jika setara, fungsi mengembalikan null. Jika tidak setara, fungsi mengembalikan ekspresi pertama. Nah, bentuknya seperti ini. Kita lihat contohnya ya. Di contoh ini, null if membandingkan panjang nama depan dan nama belakang. Jadi, jika keduanya sama panjangnya, null if mengembalikan 0 seperti pada baris 2 ini. Jadi ini 0 nggak ada ya. Sebaliknya ekspresi 1 kalau nilainya tidak sama. Nah ini kan ya Ellen itu 5 huruf ya, Abel 4, ini kan nggak sama. Jadi nilai yang pertama itu disimpan ke sini. Bandingkan ya. Curtis juga, nah yang sama, ini yang sama Curtis, Davis, ini sama-sama 6 karakter. Jadi masukkan, tampilkan nilai nolnya ya, nilai nolnya. Yang ketiga Lex 3, ini 7 nggak sama, jadi simpan yang pertama ya, ekspresi pertama. Nah yang terakhir adalah fungsi coalesce ya. Fungsi coalesce adalah ekstensi dari fungsi NVL, kecuali coalesce dapat menggunakan beberapa nilai. Kata coalesce secara harfiah artinya bergabung atau bersatu ya. Ya memang seperti itu. Jika ekspresi pertama adalah 0, fungsi selanjutnya turun ke baris sehingga tidak ada ekspresi 0 yang ditemukan. Jadi dilanjutkan ya, disatukan. Tentu jika ekspresi pertama memiliki nilai, ada nilainya, fungsi mengembalikan ekspresi pertama dan fungsi akan berhenti. Nah, bentuk umumnya seperti ini, coalesce itu ekspresi 1, ekspresi 2 dan seterusnya. Nah, kita lihat nanti ini dari query ini ya. Periksa pernyataan select dari tabel karyawan yang ditampilkan ini. Jika karyawan memiliki nilai ini not null, jadi ada nilainya ya. Untuk persen, komisi persen, ini akan dikembalikan. Sebaliknya, jika gaji memiliki nilai, akan ditampilkan gajinya gitu. Kalau nggak ada dua-duanya, jika karyawan punya komisi ini, ada komisi dan gaji ya. Jika ininya commission picture-nya terus gajinya juga 0 nih, maka akan ditampilkan 10 ya. Di contoh ini yang ada komisinya ya nih. Jadi kalau komisinya ada, itu tampilkan komisinya nih, last name ya, coalesce commission persen nih. Kalau commission persennya enggak 0, itu masukkan ke sini ya. Ini juga ada. Nah kalau 0 isi dengan salary, ini salary
Kalau dua-duanya nol, ini kan punya commission dan gaji nol, itu isi 10. Nah, di sini nggak ada yang dua-duanya nol ya. Untuk fungsi Qualys. Oke. Nah, di topik 2 ini kita sudah membahas 4 fungsi, yaitu NVL 2 untuk ada 3 ekspresi ya, terus null if dan Qualys. Null if untuk membandingkan ya. Nih, demikian nih sudah dijelaskan ya. Nah, selanjutnya nanti lihat di Oracle-nya. Nah, di sini lihat contoh ya untuk select tukar. Nih, kita akan konversi next day ke karakter ya. Nih, next day dari ini hire date ke 6 itu ditulis Friday ya. Terus FM day diisi fill formatnya. Kemudian ini lengkap nama bulannya ya. Nah, ini hari tanggalnya pakai angka ya. Terus formatnya tahun 4 digit. Ini judul kolomnya. Untuk employee ID-nya 100, maka akan dihasilkan ini Friday ya. Ini judul ya, next evaluation. Nah, ini terus ini Friday. Tadi tanggal bulannya, ini bulannya lengkap Desember ya. Terus tanggalnya tambahkan TH di sini ya ke tanggal 18. Terus tahunnya 4 digit. Untuk employee 100 keluarnya ini. Nah, selanjutnya untuk perintah NVL null value ya. Misalkan di sini ingin ditampilkan first name, last name, terus manager ID, department ID untuk employee yang department ID-nya where ya, dimana department ID-nya ada 90. Jadi ini ditampilkan dulu keluarnya seperti ini. Ada yang manager ID-nya 0 ya, tidak ada. Nah, perintah NVL bisa dipakai untuk mengisi ini. Jadi sini ya, select first name, last name. Nah, ini NVL tukar karena manager ID adalah angka ya. Manager ID, jadi kalau nilai value di manager ID-nya 0 ya, kalau 0 diisi dengan belum ada. Ini kolomnya, kemudian tampilkan departemen ID. Untuk departemen ID 90. Nah, ini yang tidak ada diisi ini, yang 0 ya. Nah, itu NVL. Selanjutnya NVL 2. Nah, misalkan saya mau menampilkan ya last name, salary, gaji, komisinya dulu ya untuk departemen ID 80 dan 90. Nah, keluar ini ada yang tidak ada komisi ya nih. Nah, pakai NVL 2 itu yang tidak memiliki komisi bisa diisi ya. Kalau ada dihitung. Nih, NVL 2 commission fix kalau misalkan ada salary ditambah dengan salary kali persen komisi ya. Kalau nggak ada berarti diisi salary. Nah, seperti ini. Ini yang nggak ada, jadi diisi salary ya, sama tuh. Kalau ada ya dihitung. Ini yang ada, misalkan nih 4% ya, kalikan dengan nilai salary-nya sehingga hasil
komisinya, pendapatan ya, income, sini ditulisnya income adalah sekian. Nah, kemudian satu fungsi lagi, dua ya, ada null if dan collect ya. Nah, untuk null if nih, select first name panjang ya, kita mau membandingkan panjang first name, terus last name-nya apa, panjang hurufnya berapa, keluar ya. Misalkan nih Ellen 5, ELLEN 5, Abel 4. Nah, kalau misalkan dia sama, keluarkan tanda ini strip ya. Ini yang sama nih. Kalau beda, munculkan yang pertama itu null if. Nih kalau beda nih ya, ini munculkan compare-nya di yang pertama. Selanjutnya fungsi coalesce ya. Nah, ini dipakai untuk menggantikan, menyimpan data yang nol. Nah, di sini contohnya select last name, akan dimunculkan last name, kemudian persen komisinya ya, ini persen. Nah, ini coalesce-nya. Jadi kalau misalkan ada terisi, itu dicantumkan. Kalau misalkan komisinya kosong, masukkan salary. Nah, ini ya, ini salary untuk komisinya, masukkan gaji, kan dia nggak dapat komisi. Terus nanti kalau siapa komisi, di sini yang ketiga komisinya 0, salary-nya juga 0. Sini ya, kalau salary-nya 0, ini apakah ada dan, masukkan, jadi tampilkan angka 10. Tapi di sini nggak ada yang dua-duanya ya. Jadi yang salary, maksudnya salary-nya 0, juga komisinya 0, itu isi dengan 10. Sini nggak ada ya. Nah, itu contoh di Oracle-nya. Nanti silakan dicoba ya. Ya, di bagian akhir materi topik 2 ini kita rangkum ya. Yang pertama, tadi kita sudah mempelajari, sudah menunjukkan ya, dan menjelaskan evaluasi fungsi bersarang. Kemudian membuat daftar setidaknya 4 fungsi umum yang berfungsi dengan setiap tipe dan terkait dengan penanganan nilai 0. Terus menjelaskan penggunaan fungsi-fungsi coalesce dan NVL, menjelaskan penggunaan fungsi umum untuk menangani nilai 0 dalam data. Nah, yang terakhir sudah membuat dan menjalankan query SQL yang menerapkan fungsi satu baris seperti NVL, NVL2, null if, dan coalesce. Ya, demikianlah materi topik 2. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.